Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Daumi Alik. Masih di Taman Burung di yang namanya Park and Zoo ya. Nah, ini burung-burungnya cantik-cantik guys ya. Di sini juga nggak kalah bagusnya ya. Ini koleksi-koleksi hewan atau burung-burungnya banyak juga bagus, tapi di sini dikandangin semuanya. Nah, sebelum ke ya Taman Burung begitu ya, di sini aku keluar dari area yang sebelumnya kan ada singa ya. Nah, singa itu ada di dalam sana. Nah, ini masuk ke namanya apa itu yang kayak ada banyak kucing-kucing gitu ya. Kafe kucing, kucing kafe ya, pokoknya spesial ya. Entah ini bagaimana cerita kafe kucing gitu. Entah, aku lihat ke sini ya, kayak apa sih kafe kucing. Nah, seperti ini semuanya kayak gambarnya ada kucing-kucing gitu. Ini untuk pecinta kucing ya. Untuk pencinta kucing di sini ada kafenya ternyata guys ya. Nah, kami masuk ke sini ke area kucing, ke area kafe kucing. Nah, seperti ini guys penampakan kafe kucingnya. Ya, kami di sini akan melihat-lihat ya. Kalau nanti ada yang bisa dibeli, dibeli. Kalau nggak ada ya kita cuma ya wirawiri, wirawiri atau mondar-mandir. Ya, wirawiri mondar-mandir, bener-bener wirawiri mondar-mandir saja guys, karena nggak ada yang jualan. Di dalam situ ada, cuma katanya harus booking dulu. Jadi ini sudah penuh, ya sudah penuh guys. Jadi kami ya turun deh lagi. Nah, itu dia temanku. Oh, namanya Cat Cafe guys, aku nggak ngerti. Cat Cafe namanya tuh, semuanya kucing-kucing. Jadi ya karena kayaknya sepi gitu ya, jadi kami harus turun lagi dari Cat Cafe. Ternyata harus pesan dulu, pesan tempat dulu gitu, baru bisa ke sini karena tempatnya terbatas gitu. Ya, kalau nggak salah begitu. Ya, jadi kami turun gitu karena tidak dapat tempat begitu. Nah, akhirnya kami turun dari Cat Cafe untuk menuju ke, kalau misalnya kita mau sholatlah ke musola. Tapi kalau kita misalnya mau lanjut kita jalan ke tempat-tempat yang lainnya karena di sini banyak tempat menarik gitu guys ya. Tidak cuma yang namanya singa, tapi banyak lagi hewan-hewan yang lainnya gitu. Ya, kami jalan ke sini untuk mencari spot atau tempat yang bagus lagi gitu loh guys. Nah, ini dia di sini. Ya, ini kayak ada tembok Cina. Tembok Cina tapi versi kecil ya guys ya. Jadi semua tuh ya ada duplikat-duplikat dari ya yang gedung-gedung sejarah gitu, ya kan. Nah, di sini aku membeli es krim ini guys. Es potong lah namanya. Es potong ini. Nah, aku ditawari mau es enggak, aku bilang mau gitu. Jadi mau kayak kucing mau. es potong es potong Singapura ya. Jadi ini tuh es potong Singapura ini tuh kayak es krim gitu, es krim yang kotak dipotong lalu dibungkus dengan roti begitu guys. Jadi satu potong. Rotinya roti tawar gitu, kemudian diselipi es krim yang potong gitu. Sudah kita ya makan gitu guys ya. Jadi di sini juga ada ini yang namanya apa sih, kayak di mall-mall gitu ada dinosaurus. Dinosaurus bisa diajak jalan-jalan atau bisa dinosaurus ya, binatang purba lah ya ini. Kayak apa sih ini namanya, T-Rex atau apa sih guys, aduh maklum ya guys kalau salah sebut nama, soalnya aku tuh nggak pernah ya tahu itu namanya apa gitu. Nah, es potong sudah jadi. Kan nunggu sesaat gitu ya guys ya, karena kan ya ada dilayaninya kan agak lama gitu kan ya. Karena kan banyak yang beli, nggak cuma aku. Nah, ini dia aku punya sudah di tangan sepotong es krim. Jadi aku memilihnya es krimnya yang rasa vanila coklat gitu guys. Jadi
kita bisa pilih es yang rasa apa, misalnya rasa stroberi kah, rasa alpukat kah, tapi aku nggak begitu suka rasa yang lainnya kecuali rasa vanila sama coklat gitu. Nah setelah ini ya aku lihat-lihat burung gitu. Nah ini tuh burungnya, entah ini burung apa ya guys, tuh warnanya putih gitu. Ya berterbangan gitu guys ya. Jadi kalau kamu mau main ke Park and Zoo, inilah dia. Ya ada area burung dan nantinya ada area yang gajah, begitu kayak layaknya kebun binatang, tapi ini versi mininya gitu loh guys. Nah aku dari dekat tuh ya, burung kecil-kecil itu yang hinggap di dalam sangkar. Di sangkarnya itu dalam sananya ada pohon, itu pohon asli ya guys, ya asli hidup. Jadi mereka nyaman tuh di pohon itu karena memang di habitatnya mungkin mereka suka ya hinggap di pohon ini, maka diduplikatnya ya, diambillah pohon ini ditanam di sini, kemudian burungnya pun diboyong di sini gitu ya guys. Pokoknya seru deh kalau kita jalan-jalan ke sini. Nih aku juga seru banget nih jalan-jalan ke sini. Ya, ini entah burung apa guys ya. Kalau kamu tahu boleh komen guys burung apa. Soalnya aku tuh di sini sibuk cuma ngesut-ngesut aja gitu. Merekam-rekam tapi nggak tahu ini namanya burung apa gitu loh guys ya. Burungnya tuh putih-putih gitu. Ya, tuh ada anak, ada mama begitu ya. Oh ini ada namanya guys tuh, jalak Bali guys, namanya jalak Bali, Mina katanya, Maina. Entah itu bagaimana cara bacanya, yang pastinya aku taunya yang jalak Bali begitu ya. Oh ini burung jalak Bali guys, jadi namanya tadi kan belum tahu ya namanya apa, jadi aku bilangnya nggak tahu burung apa. Sekarang sudah tahu guys, itu namanya burung jalak Bali begitu guys ya. Dan langit pun mendung guys. Langit mendung ya. Dan di sini aku masih keluyuran di sini nih. Keluyuran di tempat yang memang di sini tuh masih sejuk ya guys. Ya memang di Bandung tuh ada ada daerah yang sejuk ya. Jadi kalau ke daerah mana pasti ada yang sejuk. Kayak misalnya sejuknya tuh kayak di puncak gitulah ya. Yuk kami jalan ke sini. Dan aku masih ya, nah ini area depannya kayak gitu dan masih ya banyak burung lagi di sini. Nah aku dekatkan nih, nembus ke dalam kerangkeng. Nah burung ini nih warnanya hitam kuning, entah juga ini burung apa guys. Nanti mungkin terakhir ya aku kasih lihat namanya kalau nggak lupa gitu. Nah begitu, itu di kandang-kandang itu juga burung-burung cantik guys, tuh kan ya. Nah ini burungnya tuh warna ada merah, ada yang warna hijau biru gitulah ya. Di sananya kan ada suaranya guys, tapi berhubung banyak di sana tuh ya, banyak suara musik gitu guys, jadi aku nggak kasih suaranya. Oh kakak tua, kakak tua, kakak tua, burung kakak tua guys ini. Nah ini dia merah biru, merah biru ya, burungnya merah biru. Ini tuh kandangnya tinggi sekali guys ya, karena ini untuk beberapa burung gitu ya, jadi satu lantai satu burung. Nah itu dia penampakannya. Kalau ini burung apa ya guys ya, tuh warna merah biru atau hijau ya. Nah kalau ini kayunya buatan guys, ini bukan kayu sesungguhnya, melainkan ini dari semen ya, semen yang dibuat ukir-ukiran gitu guys ya.
Jadi seperti ini guys keluyuran aku di Park and Zoo, dan memang di sini aku cukup lama guys. Jadi aku membuat banyak video di Park and Zoo ini. Nah, nama burungnya green win apa itu lambulah. Namanya macau, green Macau. Oh, Macau kali ya namanya. Aduh, aku tuh susah bacanya itu guys, green Macau atau macau. Ini tulisannya soalnya macau guys, jadi green macau. Tapi mungkin secara artinya green Macau begitu kali ya. Cuma tulisannya green macau gitu, grand macau. Ya maklum ya guys, aku tuh orang dusun. Jadi bacanya belepotan. Nah, ini di kandang yang lainnya lagi guys. Rumahnya bagus, rumah burungnya. Banyak di sana. Tuh. Ya, itu ada baskom. Ya, baskom tempat minum burung. Ya, di bawah sana tuh. Ini tuh semuanya di dalam kandang guys. Ya, di dalam kandang. Ya, karena kan burungnya tidak boleh keluar. Ya, karena ini areanya terbuka gitu. Jadi masing-masing burung harus di kandang. Beda dengan spesial kalau taman burung, area tamannya itu yang dikasih kandang, tapi di dalamnya tidak ada kandangnya. Tapi ini di Park and Zoo ini semua di dalam kandang, tapi areanya terbuka begitu ya guys. Nah, kalau kamu ya punya anak balita, bisa diajak main ke Park and Zoo ini guys. Ya, cocok untuk edukasi burung-burung. Nah guys, kalau ini namanya burung kokabura guys. Kokabura. Di sini kandangnya juga tinggi-tinggi begitu guys ya. Karena supaya ruangnya ya tidak sempit gitu kali ya. Jadi kandangnya tuh tinggi-tinggi banget. Lucu ya. Jadi pokoknya nggak rugi kalau kamu jalan-jalan sesekali seumur hidup minimal ya, bisa ke sini-sini. Jadi kalau main ke kebun binatang kecil ini, ini tuh bisa apa ya, pikiran kita yang kita empet gitu ya, di sini bisa lepas ya. Soalnya tuh kalau di kota mikirin segala macem gitu, mainlah ya ke kebun binatang, nanti kita lupa akan kepenatan hati kita karena melihat burung-burung ya ciptaan Tuhan yang cantik-cantik gitu. Dan juga ada taman ciptaan manusia tentunya ya, karena sudah didesain sedemikian yang indah-indah gitu. Tentu saja yang kita nggak pernah melewati ini gitu kan, bisa melihat gitu karya-karya seniman ya yang begitu bagusnya. Ini juga termasuk karya juga kan, membuat kandang burung, kandang apa kan harus didesain sedemikian rupa, bukan ya. Semua ini kan karena arsitek yang memikirkan bagaimana untuk burung-burung ini ya. Jadi semua dipikirkan dan dirancang oleh arsitek pastinya. Ini ada burung kayak bebek ya, tuh di bawah sana ya. Semuanya di kandang pokoknya deh. Nah, ini aku dari balik kandang. Tuh bango tongtong itu kalau di kampungku ya warnanya ada dua, ada hitam, ada juga warna merah jambu. Kalau merah jambu kan warna kakinya, tapi warna bulunya putih. Bango tongtong itu biasanya makan belut di area sawah yang padinya tuh sudah diambil kira-kira ya setengah bulan gitu kan, masih terbengkalai itu ya jerami-jeraminya.
Nah, di situ akan ada belut-belut gitu. Jadi si bango tongtong ini suka banget tuh ya di area yang padinya sudah diambil, kemudian si jeraminya sudah ada busuk-busuk gitu, maka disitulah banyak tumbuh banyak tumbuh binatang-binatang seperti belut, ada juga kodok. Jadi si bango tongtong ini suka banget di sawah-sawah yang padinya tuh sudah ya dipanen. Dan juga kadang saat padi mulai itu kayak menguning gitu, karena di sana ada burung-burung yang kecil, lebih kecil dari dia, bisa ditangkap dan dimakan sama si bango tongtong, kalau nggak salah begitu ya guys. Nah, ini aku coba pakai tongsis. Nah guys, aku akan bertegur sapa ke burung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Udah makan belum? Udah makan belum? Halo. Nah guys, sedang asik-asiknya aku ditinggal sama temanku. Halo. 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 Dadah. Ih. Dadah. 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 Aku cari-cari di mana gitu ya nama-nama burungnya gitu. Belum ketemu nama burungnya, sudah ditinggal sama temanku. Jadi aku lari-lari kecil lah untuk mencari temanku di mana gitu ya. Karena aku terlalu lama di area ini guys, jadi aku ditinggal. Oh ternyata belok kiri, itu dia teman-temanku. Wah, hampir saja aku tertinggal dan tersesat di taman ini. Aduh, aku tuh kalau ini ya, padahal membuat video ini sungguh merepotkan gitu guys. Tapi kalau nggak direkam nanti nyesal, soalnya aku kan nggak tahu kapan bisa kesini lagi gitu kan ya. Jadi kalau nanti kesini, kalau aku nggak bisa bercerita sama temenku di kampung gitu, kalau aku pernah kesini, karena nggak ada bukti kan kalau aku pernah kesini. Jadi kalau aku rekam-rekam kayak gini kan, kalau aku cerita ke temanku di kampung, temanku percaya, ya kan? Kalau aku tuh pernah datang ke sini, datang ke sana, gitu. Cuma gitu aja, guys. Jadi nanti kalau aku cerita kan nggak ada bukti. Nah, ini ke area kanguru, guys. Nah, ke area kanguru nih. Kanguru kan berasal dari Australia, guys ya. Yang kalau kamu belum tahu bahwa kanguru dari Australia, nah, ini dia. Nah, di ujung sana. Jadi guys, aku ya kadang di kampung ditanya sama temanku, di sana kamu ngapain aja gitu. Jadi enak nggak kerjanya gitu kan? Ya kerja di mana-mana sama ya guys. Enak nggak enak ya harus dijalani gitu kan ya. Tapi kadang di sana suka jalan-jalan nggak? Suka gitu. Bagus nggak tempatnya? Bagus. Masa nggak percaya kalau bagus, kata gitu guys. Jadi ya untuk temanku, kalau kamu nonton videoku ini, inilah dia. Kalau aku tuh suka keluyuran, ya kan? Kalau libur keluyuran di tempat yang bagus-bagus kayak gini. Nih, biar kamu tuh nggak nanya-nanya. Kalau aku di sini tuh suka keluyuran atau jalan-jalan nggak? Kadang kalau aku bilang suka, terus kemana aja? Mana fotonya? Mana buktinya gitu? Ditanya kayak gitu. Kadang aku cuma terdiam. Karena kan nggak ada bukti. Jadi inilah dia buktinya. Kalau aku tuh keluyuran gitu loh. Nah ini dia kanguru pohon namanya guys. Jadi mulai sekarang nih, kalau ngapa-ngapain jalan-jalan atau apa atau keluyuran, aku rekam, aku videokan saja seperti ini, biar temanku tahu kalau aku tuh ya pernah juga jalan-jalan keluyuran seperti ini gitu loh guys. Ya edisinya edisi curhat. Karena ya itu
Biasa kan orang daerah kalau pulang kan ditanya ya, "Kamu kerja di sana enak enggak? Ngapain?" gitu kan. Ya sudah, aku rekam-rekam saja, biar nanti kalau temanku tanya, "Tuh lihat tuh videoku di YouTube." Kalau kamu nggak percaya, tuh lihat tuh videoku di YouTube. Aku kemana aja gitu loh guys. Jadi temanku suka itu kayak nggak percaya gitu kalau aku tuh sering jalan-jalan gitu. Ya sudah, gitu deh ceritanya guys. Kalau misalnya suatu hari ditanya kan sama temanku, sekarang aku tunjukkan buktinya. Nih, begitu guys. Nih aku nih keluyuran ke sana ke sini gitu. Mhm. Jadi begitu guys, asal muasalnya aku membuat video-video ini, aku rekam ya, di-upload di YouTube ini gitu guys. Supaya kalau ditanya temanku, aku nggak kebingungan hati gitu. Mau bilang ke sana ke sini tapi nggak ada bukti gitu. Jadi aku cuma tertegun mendengarkan cerita mereka, aku diajak ke sana, pergi ke sini. Ini dia fotonya gitu, tapi aku nggak bisa tuh berfoto atau apa kan waktu itu. Dan terima kasih guys sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.